Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rukun, melayani dengan hati, menjadikan hidup lebih bermakna. Sahabat rukun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering sekali mendengar kata ruqyah, dan sering kita lebih akrab mendengar ruqyah syar'iyah. Ada apa sebenarnya dengan ruqyah? Dan bagaimana harusnya supaya ruqyah itu menjadi syar'iyah, ruqyah yang dibenarkan, ruqyah yang dibolehkan, ruqyah untuk kebaikan. Sahabat rukun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahap pertama ketika seseorang merasakan dirinya ada gangguan, dan ini sering kita rasakan ketika kita lupa dalam rakaat, atau lupa dalam bacaan sholat, atau ketakutan yang berlebihan, atau sering ragu-ragu dalam melakukan tindakan atau keputusan. Ini juga bagian dari syaitan yang selalu menjadikan kita was-was, ragu, takut, dan bisa jadi mengambil keputusan yang salah. Sahabat rukun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa keharusan kepada kita untuk bisa melakukan ruqyah mandiri. Dalam kesempatan ini Abi akan menyampaikan beberapa persyaratan sebelum seseorang itu untuk melakukan ruqyah mandiri. Antara lain, yang pertama, seseorang itu terlebih dahulu harus sholat taubat. Sholat taubat 2 rakaat. Kemudian dilanjutkan dengan sholat hajat. Sholat taubat diperuntukkan untuk penyesalan buat diri kita. Bisa jadi dulu pernah kita mempelajari sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama, atau pernah meyakini kekuatan sesuatu yang mengakibatkan kita mensyirikatkan Allah, atau boleh jadi kita mengagungkan sesuatu kekuatan di luar kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lakukan yang pertama adalah sholat taubah, bertaubat dari segala kemungkinan perlakuan kita yang sudah pernah kita perbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat hajat adalah sholat sunnah 2 rakaat yang kita bisa lakukan sebelum kita melakukan ruqyah mandiri. Ini diperuntukkan
untuk memohon kita kepada Allah agar kiranya ruqyah yang kita lakukan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa bangkit menjadi lebih baik, untuk bisa memohon pertolongan Allah, sehingga yang kita lakukan nantinya benar-benar bisa membersihkan diri kita dari segala gangguan syaitan laknatullah. Selanjutnya, sahabat rukun yang Abi banggakan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita persiapkan diri kita untuk melakukan ruqyah mandiri. Setelah sholat taubat, sholat hajat, maka siapkan air putih di dalam gelas. Kemudian kita pegang gelasnya, kita dekatkan dengan mulut kita. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali. Setelah beristighfar kita hembuskan air putih tersebut 3 kali. Kemudian kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga 3 kali. Setiap salawat kita hembuskan air putih tersebut. Selanjutnya kita membaca surah. Yang pertama kita bacakan adalah surah Al-Fatihah sampai selesai, kemudian kita hembuskan. Kemudian kita bacakan lagi ayat kursi. Setelah kita baca 1 kali kita hembuskan. Kemudian kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Setiap habis membaca 1 surah Al-Ikhlas, kembali kita hembuskan. Kemudian kita membaca surah Al-Falaq 3 kali, kemudian kita hembuskan. Dan juga surat An-Nas kita baca, kemudian kita hembuskan ke air putih yang ada di genggaman tangan kita tadi. Sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya minum air tersebut dengan diawali syahadat 3 kali, kemudian kembali diembus airnya, kemudian bersalawat lagi 3 kali, kemudian airnya diembus. Selanjutnya diminumkan tentunya dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat rukun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila terjadi reaksi, sebaiknya kita persiapkan plastik untuk kemungkinan terjadi rasa mual yang membuat kita memuntahkan dari isi yang ada di perut kita. Namun bisa kita lakukan juga meletakkan tangan kita di bagian perut dekat pusat kita, sambil kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita putar-putar bagian perut dengan memohon kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menarik, membuang, menghilangkan semua keraguan-keraguan selama ini, ataupun ada penyakit-penyakit, ada gangguan-gangguan syaitan, jin dan sebagainya, iblis la'anatullah. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan takbir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat semuanya dari tubuh kita. Kemudian juga bisa kita ambil lagi airnya sebagian untuk kita hapuskan ke wajah kita dengan tetap mengucapkan syahadat dan salawat. Kemudian dengan Bismillahirrahmanirrahim kita hapuskan wajah kita, dan juga kita bisa hapuskan ke bagian kepala ataupun bagian yang
kita rasakan ada sakit di tubuh kita. Sahabat rukun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu semuanya tentunya kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Namun dalam kesempatan ini juga Habib Fadli mau mengingatkan kepada kita, jika kita sudah mengerjakan ini semua, maka musnahkanlah. Seandainya kita ada benda-benda yang kita anggap merupakan benda jimat, atau kita menganggap ada punya kekuatan sesuatu, atau ada amalan-amalan yang selama ini kita baca dan kita yakini itu adalah amalan-amalan untuk memuja sesuatu selain Allah, maka habiskan, sirnakan, bakar, musnahkan, jauhkan, dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa mengajak kepada sahabat rukun untuk bisa melakukan ruqyah syar'iyah mandiri dan bisa menjadikan kita menjadi lebih baik dengan segera wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kita menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Dari Habib Fadli, salam rukun. Melayani dengan hati, menjadikan hidup lebih bermakna. Sebelum Habib tutup, sudi kiranya untuk subscribe dan memberikan like serta berbagi video ini yang sederhana buat teman-teman, keluarga, dan sahabat-sahabat kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.